Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini Kamis 19 Mei 2022 kembali kita bersama-sama diajak mendalami firman Tuhan dengan acara kuliah Alkitab malam, dan temanya adalah lebih tajam dari pedang. Nanti kita akan mendalami surat Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita mengawali acara kalam ini dengan memuji Tuhan. Kita katakan, aku ingin semakin dekat kepadamu Tuhan, kudaki jalan mulia. Demikian. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, sungguhkah kita telah memilih untuk mengikut jalan Tuhan? Mantap langkah iman kita tiap-tiap waktu. Mari saudaraku, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama demikian. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ingin lebih dekat dan makin dekat denganmu Tuhan. Kami siap sedia untuk membuka hati kami mendengar kebenaran firman-Mu, mendalami sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu seturut kehendak-Mu. Hamba mendoakan semua peserta kalam ini sungguh bertemu dengan kebenaran firman-Mu, bahwa kami lebih dekat padamu Bapa. Kami siap sedia mendalami sabda firman-Mu. Kalam ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap setia mengiring Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, mari kita sama-sama mendalami firman Tuhan dari surat Ibrani 4 ayat 12 dan 13 dengan tema lebih tajam dari pedang. Saya mau mengajak Ibu Bapak, saudara-saudari dari tempat masing-masing untuk ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng saya ya. Ayo kita sama-sama membaca kebenaran sabda Tuhan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum,
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, dari bacaan firman Ibrani 4 ayat 12 dan 13 ini, kita sama-sama mau diajak untuk mencari tahu apa maksudnya lebih tajam dari pedang. Ibu bapak, saudaraku terkasih, di awal kalam ini saya ingin mengajak ibu bapak, saudara-saudari bertanya, setiap kali aku merenungkan firman Tuhan, sungguhkah firman Tuhan itu sangat berarti bagi hidupku? Seperti apa kuasa firman Tuhan mengubah keadaan diriku? Ketika kita sedang bertanya-tanya seputar ini, ayo kita menemukan jawabannya dari Ibrani 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ketika hari ini firman Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa kebenaran firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua, mengingatkan saya untuk mencari gambar pedang. Ya. Ternyata di internet saya menemukan dua model gambar pedang. Ya. Coba perhatikan dua model gambar pedang ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik kalau kita diperlihatkan dua gambar pedang ini. Ternyata perbedaan pedang yang dipakai samurai Jepang dan pedang yang dipakai pendekar persilatan Tiongkok kuno itu betul-betul berbeda. Ya. Apa bedanya? Pedang samurai Jepang itu ternyata bentuknya melengkung. Sedangkan pedang Tiongkok itu bentuknya lurus. Yang kedua, pedang samurai itu hanya mempunyai satu sisi yang tajam. Sedangkan pedang Tiongkok itu memiliki dua sisi yang tajam. Sehingga orang katakan ini yang dimaksud pedang bermata dua. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa kata firman Tuhan hari ini buat kita? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibu bapak, saudaraku, firman Tuhan kalau digambarkan seperti pedang bermata dua, berarti firman Tuhan itu tidak hanya berdampak untuk orang yang mendengarkannya, tetapi firman Tuhan itu juga berdampak mengena pada diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan digambarkan seperti pedang bermata dua. Kita lihat sisi bagian atas juga tajam, sisi bagian bawah pedang ini juga tajam. Inilah yang disebut pedang bermata dua. Jadi tiap kali saya memberitakan firman Tuhan itu berlaku bukan hanya untuk ibu bapak dan saudara-saudari. Firman Tuhan itu juga sungguh mengena dalam kehidupan saya sebagai pelayan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kalau begitu ayo kita mencari tahu apa sifat dan karakter firman Tuhan menurut Ibrani 4 ayat 12 ini.
Kita temukan sifat dan karakter firman Tuhan disebut-sebut di situ, hidup, kuat, dan tajam. Nah, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar sungguh-sungguh untuk mengenal sifat dan karakter dari firman Allah. Yang pertama adalah hidup kuat dan lebih tajam, bukan sekedar tajam. Lebih lagi, firman Allah menegaskan bahwa firman itu bisa melakukan pemisahan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Apa maksudnya? Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita bisa menyimpulkan bahwa firman Allah itu benar-benar memiliki kekuatan. Firman Allah itu bukan sekedar benda mati yang tumpul. Ya, firman itu memiliki sungguh-sungguh daya kekuatan, bukan sekedar buku Alkitab biasa. Ketika firman itu diperdengarkan dari buku Alkitab yang tampak sebagai benda mati ini, yang tampak sebagai benda yang tidak bisa berbicara kepada manusia, yang tampak seperti firman yang tumpul, tidak mampu melakukan apapun. Ketika itu diperdengarkan, ternyata firman Allah itu mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa firman Allah itu sesungguhnya begitu hidup, sangat hidup, sesuai dengan pergumulan kita di zaman sekarang. Firman itu tidak pernah ketinggalan zaman, selalu mengena sesuai dengan pergumulan hidup kita, bukan? Firman Tuhan itu kuat, bisa mendobrak pintu hati yang sekeras apapun. Dan firman Tuhan itu tajam, bisa menusuk bagian-bagian yang masih kita sembunyikan di dalam hidup ini. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali. Kalau hari ini kita juga boleh melihat bagaimana firman Allah itu sanggup memisahkan dari kehidupan dan bagian-bagian penggerak kehidupan. Oleh sebabnya bila kita mau membaca firman Allah dengan hati yang tulus, dengan sikap hormat kepada Tuhan, maka kita bisa menjumpai betapa Allah sedang berbicara kepada diriku. Bahwa Allah ingin memperbaiki keadaan diriku, hatiku, sifat-sifatku, bahkan Allah sanggup memulihkan dari pelanggaran-pelanggaran masa lalu yang pernah aku perbuat. Indah sekali. Lalu apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani selanjutnya? Ayo kita baca bareng-bareng Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali, di hadapan Allah tidak ada satupun yang tersembunyi dari sisi kehidupan kita ini. Allah mengenal diri kita ini apa adanya. Saudaraku, justru disinilah kita sekarang tahu bahwa firman Allah itu menanti pertanggungjawaban hidup kita semua. Jadi berdoalah agar setiap kali membaca firman Allah, hati ini siap untuk dikoreksi. Berdoalah agar Allah memberikan kuasanya, sungguh-sungguh terobosan-terobosan yang baru saat kita membaca firman dan mendengar suara Allah. Jadi di tengah-tengah proses perjuangan hidup kita, saat ini ada sebuah pertanyaan yang menarik.
Apa arti firman Tuhan bagi diriku? Dan sungguhkah aku siap mempertanggungjawabkan apa yang akan aku perbuat, bahkan apa yang sudah aku perbuat? Bagaimana hidupku berpadanan dengan kebenaran firman itu? Karena firman Allah lebih tajam daripada pedang. Sungguh Tuhan mau hidup saudara dan saya terus-menerus siap dikoreksi menurut firman Tuhan. Sekaligus kita siap untuk berubah. Tuhan menunggu bagaimana kehidupan kita ini sungguh-sungguh menempatkan kuasa firman Allah ada dalam perjalanan saudara dan saya. Maukah mulai hari ini saudara dan saya berani mengatakan, Tuhan, firman-Mu lebih tajam dari pedang. Apapun perkataan firman-Mu membongkar hidupku, aku siap. Aku ingin diubah, aku ingin diperbaharui. Biarlah firman Allah lebih tajam dari pedang, membuat kita makin bersungguh-sungguh menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang penuh tanggung jawab dalam segala situasi. Maukah kita pegang firman Allah ini untuk menuntun dan memandu hidup kita? Kalau kita katakan aku siap, mari kita tanggapi dengan sebuah nyanyian lagu, firman-Mu ku pegang selalu. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini sepenuh hati kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Saya undang kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Ada musik lembut mengiringi doa-doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menegur hidup kami, membongkar keadaan kami, siap untuk merombak keadaan diri kami. Beri kepada kami semangat, berdasarkan sabda firman-Mu, kami akan melangkah maju. Tuhan, hamba mendoakan semua peserta kalam saat ini. Tangan Tuhan menggandeng kami, menuntun langkah hidup kami. Kuasa tangan Tuhan yang sungguh-sungguh memproses hidup kami menjadi baru. Kami mau serius menekuni firman-Mu. Kami pegang sabda-Mu Tuhan. Tuntun kami berjalan mengikuti kehendak sabda-Mu. Hamba doakan semua peserta kalam ini sungguh diberkati melalui acara kalam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sabda-Mu Bapa. Kami siap sedia hidup berpadanan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba serahkan semua anak-Mu peserta kalam ini diberkati
apapun pergumulan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pegang teguh sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, demikianlah kalam kita saat ini. Salam sehat buat kita. Tuhan pimpin kehidupan kita selalu. Amin.